Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Teman-teman sekalian, waktu kita semakin pendek, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melatih keterampilan menyelesaikan soal dengan cepat sehingga kita bisa mendapatkan skor tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan cara smart untuk menyelesaikan soal UTBK kimia sehingga kita dapat skor paling tidak skor aman 700 ya. Oke, next. Nah, ini di video yang lalu telah kita ketahui bersama bahwasanya peta materi kimia untuk 10 tahun terakhir itu 5 besar materi yang peluang besar keluar seperti ini. Ada larutan, stoikiometri, kimia organik, ikatan kimia, dan termokimia. Nanti kita akan kupas satu-satu, tapi pada video kali ini khusus kita akan bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi atau bab larutan. Nah, soal kimia sendiri itu 20 soal ya, dan yang perlu kita ingat bahwa tidak harus benar semua 20 soal. Teman-teman cukup ambil angka aman, yaitu usahakan benar 10-13 soal ya, untuk mendapatkan skor aman, sehingga paling tidak kalau 10-13 kisaran 650 sampai 700, paling tidak itu angka aman untuk bisa diterima di prodi-prodi yang favorit ya, atau yang tinggi. Oke. Ini contoh soal pertama ya. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada suhu 20 derajat Celcius, di mana diketahui ini air 0,082, maka yang ditanyakan MR dari senyawa L2X adalah, ini opsinya. Oke, langsung kita cari penyelesaiannya ya. Nah, yang pertama kita data dulu data yang diketahui apa saja. Nah, ini ada kita ketahui ya gramnya ada 8 gram, kemudian karena ini elektrolit kuat maka jumlah ionnya sama dengan 3, P-nya 4 atm, suhunya 20 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin menjadi 300, R-nya 0,082 dan volumenya 1 liter air. Ini dengan asumsi penambahan volume zat diabaikan ya. Oke. Next. Nah, kita diminta menentukan MR dari tekanan osmosis untuk senyawa L2X. Nah, persamaannya seperti ini ya, P sama dengan M kali R kali T kali I, di mana nanti langsung kita masukkan angkanya, di mana P-nya 4, M-nya dalam persamaan adalah gram per MR kali 1 per V dalam liter ya, kemudian kalikan R-nya 0,082, T-nya 300 Kelvin, dan I-nya 3. Ini kemudian kita geser ya, MR-nya kita keluarkan, maka 4 menempati tempat MR ya. MR sama dengan gramnya 8, kita masukkan 4 geser ke sini, 4 kalikan 1 per, karena volumenya adalah 1 liter, 1 liter kalikan 0,82 kalikan suhunya 300 dan kalikan I-nya 3. Maka dari angka ini cukup mudah ya untuk diselesaikan ya, tidak perlu ribet gitu ya, sehingga hasil akhirnya MR ketemu 147,6. Langsung jawabannya ketemu nomor, atau ini adalah yang D ya, 147,6. Oke, bisa ya. Ini masih cara apa itu konsep sederhana. Next. Model soal berikutnya ya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dengan 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,001 mol NaBr dan 0,001 mol Na2SO4 dalam 500 gram air. Kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air. Maka perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B adalah, nah ini pilihan jawabannya ya. Oke, langsung kita selesaikan. Nah, kita data dulu data-data yang muncul di soal. Mol ureanya adalah 0,01, P air yang dilarutkan di dalam urea 500 gram, kita rubah ke dalam gram ya, 0,5. Mol senyawa NaBr 0,001 mol, molnya Na2SO4 0,001 mol juga. P air yang dilarutkan dalam NaBr dan Na2SO4 sama dengan 500 gram, kita buat ke kilo 0,5. Nah, ini yang penting ya, terdisosiasi sempurna, artinya dia merupakan elektrolit kuat, maka jumlah ion NaBr adalah 2 dan jumlah ion Na2SO4 adalah 3. Nah, yang diminta adalah menentukan perbandingan penurunan titik beku.
Sehingga langsung saja kita buat persamaannya, delta TFA dibandingkan dengan delta TFB sama dengan KF kalikan M dibagi KF. Ini hanya adalah MNABR kalikan I tambah NA2S4 kalikan I. Ini nilai KF karena sama bisa kita coret ya, sehingga persamaan jadi seperti ini ya. M-nya ini tinggal N urea dibanding P, kemudian MNABR NNABR dibagi P kalikan 1. Nah ini sudah bisa diikuti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah seperti ini persamaan terakhir yang kita dapatkan. Tinggal kita masukkan angkanya ya, 0,1 per 0,5. Ini juga NNABR P NA2S4 per P nya I nya dimasukkan semua, ketemu konfigurasi angka seperti ini. Ini langsung sangat mudah karena angkanya diuntungkan agak sama. Ketemulah 0,02 per 0,04 tambah 0,06. Hasil akhirnya adalah perbandingan delta TFA dibanding delta TFB sama dengan 0,02 dibandingkan 0,01 sama dengan 2:1. Jawabannya adalah E. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, next. Model soal berikutnya. Tetapkan kenaikan titik didih mol air adalah 0,52. Larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl dengan MR 58,5 ke dalam 5 kg air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram MgCl2 MR 95 ke dalam 5 kg air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B adalah, oke, ini opsi jawabannya. Kita langsung selesaikan ya. Diketahui ini ya, gram NaCl 58,5 gram, MR-nya NaCl 58,5, P air yang dilarutkan NaCl sama dengan 5 kg, gram MgCl2 190 gram, MR MgCl2 95. P air yang dilarutkan MgCl2 5 kg. Nah ini pentingnya, terionisasi sempurna artinya ada terlihat kuat ya, maka jumlah ion NaCl sama dengan 2 dan jumlah ion MgCl2 sama dengan 3. Oke, next. Nah, kita diminta menentukan perbandingan kenaikan titik didih kedua larutan. Maka kita buat bersama seperti ini ya, delta TB NaCl dibandingkan delta TB MgCl2 sama dengan KPM kalikan M kalikan I, kemudian Kp kalikan M kalikan I untuk MgCl2. Kita uraikan ini rumusnya, K sama dengan gram per mr kalikan M-nya seperti kalikan 2, yang bawah juga sama, gram per mr kalikan seperti kalikan 2. Tinggal kita masukkan angkanya ya, 58,5 dibanding 58,5 karena ini angkanya sama ya, kalikan 1/5 kalikan 2, yang bawah gramnya MgCl2 itu 190 dibandingkan MR yang 95 dikalikan sepertinya 1/5 kalikan I-nya MgCl2 itu 3, sehingga didapatkan angka 2/6 sama dengan 1/3. Jawabannya adalah I. Next. Oke, model soal berikutnya adalah sebanyak 620 gram etilen glikol, MR-nya 62, dilarutkan dalam 5 kg air, KF-nya 1,86 derajat Celcius per. Titik beku larutan tersebut pada satu atom adalah, oke, ini opsinya. Langsung kita selesaikan ya. Kita cari dulu data yang ada di soal. Nah, diketahui gram etilen glikol 620 gram, MR-nya 62, P-nya 5 kg, KF-nya 1,86. Maka langsung karena kita diminta menentukan titik beku larutan, maka persamaan yang bisa kita buat adalah delta TF sama dengan KF kalikan M. Oke. Nah, kita uraikan ya, delta TF sama dengan KF, M-nya kita uraikan gram per ml kalikan seperti. Kita masukkan angkanya, KF-nya 1,86 kalikan gramnya 620 dibanding MR-nya 62 kalikan 1/5. Ketemu 3,72. Tapi ini belum hasil akhir ya, karena yang diminta adalah delta TF. Nah, delta TF sama dengan TF0 min TFL, kemudian delta TF-nya 3,72 sama dengan TF0-nya adalah 0 min TFL, sehingga kita bisa ketahui TF adalah minus 3,72 derajat Celcius. Hasilnya adalah D. Oke. Saya kira ini sangat sederhana dan mudah untuk diikuti ya. Nah, baik teman-teman, untuk